Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mazri Muzaki dengan NIM 2403014711 dari Prodi Manajemen Informatika jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Joko Risanto, Eskom, Mkom, MM. Pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan Entity Relationship atau ERD untuk sistem yang saya rancang, yakni Sistem Informasi Reservasi Ruangan Kampus. Adapun ERD sendiri digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sebuah sistem mulai dari entitas, primary key, foreign key, hingga hubungan antar entitas. Pada video ini saya akan membuat ERD secara bertahap mulai dari menentukan entitas, menentukan atribut, menentukan relasi dan kardinalitas hingga menghasilkan ERD final. Baik, langsung saja kita mulai. Sistem yang saya rancang pada proyek ini bernama Sistem Informasi Reservasi Ruangan atau yang disingkat dengan SIR. Sistem ini dibuat untuk membantu proses pemesanan ruangan di lingkungan kampus, khususnya di FMIPA Universitas Riau. Adapun latar belakang munculnya ide sistem ini karena proses peminjaman ruangan yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi beberapa kendala seperti bentrok penggunaan ruangan, sulit mengetahui ruangan yang tersedia, serta data reservasi yang masih belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, sistem SIR dirancang untuk membantu proses reservasi menjadi lebih efektif dan terstruktur. Melalui sistem ini, pengguna dapat melihat ketersediaan ruangan, melakukan reservasi, serta melihat status reservasi secara online. Sistem ini juga memiliki fitur pengecekan jadwal sehingga dapat membantu mencegah terjadinya bentrok penggunaan ruangan. Oke, sekarang langsung saja kita buat ERD-nya. Di sini saya menggunakan tools.io yang bisa teman-teman akses melalui browser. Langsung saja kita buka new file. Kita beri nama. Di sini kita buat kanvas untuk menggambarkan ERD-nya terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa tambahkan judulnya. Langkah pertama dalam membuat ERD ini menentukan entitas. Entitas sendiri ini objek utama yang datanya akan tersimpan dalam database. Berdasarkan kebutuhan dari sistem yang saya rancang ini, setidaknya itu terdapat 5 entitas utama. Di antaranya itu yang pertama ada pemesan. Ini merupakan entitas yang menyimpan data pengguna yang melakukan reservasi ruangan. Kemudian ada admin, yang merupakan entitas yang menyimpan data administrator sistem. Kemudian ada entitas ruangan. Ini merupakan entitas yang menyimpan data informasi ruangan yang tersedia. Kemudian ada reservasi, merupakan entitas yang menyimpan data pemesanan ruangan. Kemudian yang terakhir jadwal, ini merupakan entitas yang menyimpan data penggunaan ruangan untuk kegiatan yang sudah terjadwal. Oke, di sini bisa kita rapikan terlebih dahulu. Oke, setelah ditentukan entitas dari ERD-nya, selanjutnya kita menentukan atribut dari masing-masing entitas, yang mana setiap entitas itu memiliki primary key, yang ini merupakan data unik dari entitas. Untuk atribut sendiri itu menggunakan simbol ellipse ini. Kemudian untuk primary key itu bisa menggunakan ini yang mana ada garis bawahnya. Sekarang kita tentukan untuk entitas pemesan. Untuk primary key-nya itu ada ID pemesan.
kemudian nama, email, password. Kemudian untuk entitas admin, memilikinya ID admin, kemudian nama, email, password. Kemudian untuk entitas ruangan, memilikinya ID ruangan, nama ruangan, lokasi, kapasitas, dan fasilitas. Kemudian untuk entitas reservasi, ID reservasi, tanggal, kemudian waktu mulai, waktu selesai, keperluan. Kemudian di sini terdapat foreign key, ID ruangan untuk ruangan yang digunakan, kemudian ID pemesan untuk pemesan yang melakukan pemesanan. Kemudian untuk entitas jadwal, memilikinya ID jadwal, kemudian nama kegiatan, kemudian hari, waktu mulai, waktu selesai, penanggung jawab, kemudian ID ruangan, foreign key ruangan yang digunakan. Lalu di sini kita bisa hubungkan entitas dan atributnya menggunakan garis dan juga melakukannya. Oke, setelah kita menentukan entitas dan juga atributnya, selanjutnya ini kita menentukan relasi antara entitas. Tapi sebelum kita menggambarkan relasi tersebut di IRD-nya, di sini saya membuat matriks relasi terlebih dahulu. Matriks relasi sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi apakah antar entitas itu terdapat hubungan atau tidak. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya, di mana pada baris dan kolom itu terdapat entitas-entitas dari sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Ada pemesan, admin, reservasi, ruangan, dan juga jadwal. Nah, di sini kita tinggal mengisikan apakah ada hubungan antar masing-masing entitas ini. Yang pertama, ini ada pemesan dengan admin. Ini tidak ada hubungan. Kemudian pemesan dengan reservasi, ini dimana pemesan itu melakukan reservasi. Saya tuliskan di sini relasinya, melakukan. Kemudian
pemesan dengan ruangan tidak ada relasi. Kemudian pemesan dengan jadwal tidak ada. Kemudian admin dengan pemesan tidak ada. Admin dengan reservasi tidak ada. Kemudian admin dengan ruangan itu admin mengelola data ruangan. Kemudian jadwal mengelola. Kemudian reservasi dengan pemesan dilakukan. Kemudian reservasi dengan admin tidak ada. Reservasi dengan ruangan itu menggunakan, karena reservasi itu menggunakan ruangan. Kemudian reservasi dengan jadwal tidak ada. Ruangan dengan pemesan tidak ada. Ruangan dengan admin dikelola. Kemudian ruangan dengan reservasi digunakan. Jadwal dengan ruangan digunakan. Jadwal dengan pemesan tidak ada. Jadwal dengan admin dikelola. Kemudian reservasi, jadwal dengan reservasi tidak ada. Jadwal dengan ruangan menggunakan. Oke, sudah di sini selesai kita buat matriks relasinya. Maka di sini kita dapatkan relasi antar masing-masing entitasnya. Sekarang kita gambarkan di IRD-nya. Di sini juga langsung kita tentukan kardinalitasnya. Dimana di sini yang pertama itu pemesan dengan reservasi itu hubungannya kardinalitasnya yaitu one to many, dimana pemesan itu bisa memiliki banyak reservasi dan setiap reservasi itu dimiliki oleh satu pemesan. Menghubungkan tadi relasi antara pemesan dengan reservasi kita tuliskan di sini. Pemesan melakukan reservasi. Kemudian antara reservasi dengan ruangan kardinalitasnya yakni one to many juga, dimana satu reservasi itu bisa menggunakan beberapa ruangan. Kardinalitas antara reservasi dan dengan ruangan yaitu one to many, dimana satu ruangan kardinalitas antara reservasi dengan ruangan yaitu many to one, dimana banyak reservasi bisa menempati satu ruangan atau satu ruangan bisa digunakan oleh beberapa reservasi. Langsung saja kita gambarkan hubungannya. Di sini kita tuliskan relasinya digunakan oleh ruangan digunakan oleh reservasi. Kemudian hubungan antara ruangan dan jadwal. Di sini kardinalitasnya juga one to many, dimana
Satu ruangan itu bisa digunakan beberapa jadwal, dan beberapa jadwal bisa beberapa jadwal bisa menempati satu ruangan. Di sini kita gambarkan. Kita tuliskan di sini relasinya digunakan oleh ruangan, digunakan oleh jadwal. Lalu sekarang hubungan antara admin dengan ruangan. Di sini hubungannya kardinalitasnya itu one to many, di mana satu admin bisa mengelola beberapa data ruangan. Selanjutnya kita gambarkan. Ini kita tuliskan relasinya mengelola data ruangan. Kemudian antara admin dengan jadwal, kardinalitasnya sama dengan admin dengan ruangan, yaitu one to many, di mana satu admin bisa mengelola beberapa data jadwal. Langsung saja kita gambarkan. Ini kita tuliskan relasinya, ini mengelola. Mana admin mengelola jadwal. Oke, sekarang sudah selesai yang kita buat, yang terdapat entitas, kemudian atribut, terdapat primary key, foreign key, dan serta relasi dan juga kardinalitasnya. Oke, ini dia hasil final dari IRD, dari sistem informasi reservasi ruangan yang sudah saya buat. Di sini terdapat 5 entitas utama, yaitu pemesan, admin, reservasi ruangan, dan juga jadwal. Di mana di sini entitas pemesan merepresentasikan pengguna yang melakukan pemesanan ruangan, kemudian admin merupakan administrator sistem, kemudian reservasi yang data yang menyimpan pemesanan ruangan, kemudian entitas ruangan yang menyimpan data informasi ruangan yang tersedia, dan entitas jadwal yang menyimpan data penggunaan ruangan untuk kegiatan yang terjadwal. Di sini hubungan antara pemesan dengan reservasi yaitu untuk kardinalitasnya itu one to many, di mana satu pemesan itu bisa melakukan beberapa reservasi, atau setiap reservasi itu dimiliki oleh satu pemesan. Kemudian untuk admin dengan data ruangan dan jadwal, hubungannya di sini one to many, di mana satu admin itu bisa mengelola beberapa data ruangan dan data jadwal. Dan hubungan antara ruangan dengan jadwal dan reservasi one to many, di mana satu ruangan bisa digunakan untuk beberapa reservasi dan juga jadwal, atau beberapa jadwal bisa menempati satu ruangan dalam waktu yang berbeda. Oke, itu dia penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD untuk sistem informasi reservasi ruangan kampus. IRD ini digunakan sebagai dasar perancangan database agar struktur data sesuai dengan kebutuhan sistem. Jika teman-teman ingin membuat IRD atau baru memulai membuat IRD, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Mulai dari menentukan entitas, kemudian menentukan atribut dari masing-masing entitas, serta primary key-nya, kemudian menentukan relasi, juga kardinalitas antar entitas, kemudian menghasilkan IRD finalnya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat
Terima kasih untuk yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.